Premier League menuju akhir musim yang dramatis dan emosional pada hari Minggu 19 Mei 2024. Manchester City yang mengincar gelar juara Liga teratas keempat kalinya secara beruntun dan juga Arsenal akan menjadi pusat perhatian di hari tersebut. Dan juga mungkin akan ada banyak air mata yang akan mengalir di Anfield, di mana Jurgen Klopp yang telah memimpin Liverpool selama hampir 9 tahun dengan gaya bermain sepak bola heavy metalnya akan memimpin pertandingan terakhirnya bersama The Reds. Sementara Jurgen Klopp dipastikan akan pergi, namun bagi manajer klub lainnya, masa depan mereka lebih tidak pasti. Lihat saja pelatih yang memimpin ketiga tim, seperti Chelsea, Newcastle United, dan Manchester United yang tengah ingin mengamankan kualifikasi untuk salah satu kompetisi Eropa demi mengamankan pekerjaan mereka. Mauricio Pochettino, Eddie Howe, dan Erik ten Hag semuanya masih tidak bisa yakin akan berada di posisi yang sama musim depan. Yang hampir pasti di hari terakhir adalah Luton Town yang akan kembali ke Championship sebagai tim terdegradasi ketiga. Dibutuhkan serangkaian hasil yang aneh untuk mempertahankan mereka di Liga, dan jika gagal, maka itu artinya Sheffield United, Burnley, dan Luton Town hanya akan bertahan satu musim di Premier League. Mari kita lihat lebih mendetail semua drama yang akan terjadi di hari penutupan Premier League musim 2023-2024. Antara gelar juara dan nasib tak jelas Manchester City. Sebagian besar perhatian akan tertuju pada perebutan gelar yang ketat, namun mungkin tidak semenarik yang diharapkan. Itu karena Manchester City, tim yang kini jadi pelanggan tetap peraih trofi asuhan Pep Guardiola, telah lama memiliki kebiasaan untuk mengakhiri musim dengan rentetan kemenangan panjang, menghilangkan ketegangan dari apa yang seharusnya menjadi pertarungan yang menegangkan. Mengalahkan Tottenham dengan skor 2-0, membuat City unggul 2 poin atas Arsenal, dan mengetahui kemenangan atas West Ham akan memastikan gelar keempat mereka berturut-turut. Sebuah prestasi yang belum pernah dicapai di divisi teratas Inggris sejak liga dimulai di negara asal olahraga ini pada tahun 1888. Namun masa depan City sebenarnya juga masih sedikit tidak pasti, mengingat tanggal telah ditetapkan untuk proses persidangan di pengadilan olahraga terkait dengan tuduhan terhadap klub milik Abu Dhabi tersebut atas sekitar 80 dugaan pelanggaran peraturan keuangan Liga Premier dan 30 lainnya terkait dengan dugaan City yang gagal bekerja sama dengan penyelidikan. Jika terbukti bersalah, hukumannya bisa termasuk dikeluarkan dari divisi teratas. Bagi sebagian orang, hal itu membuat awan gelap di atas kesuksesan City. Tetapi yang tidak dapat disangkal oleh sedikit orang adalah kejeniusan Pep Guardiola yang ingin meraih gelar Liga ke-6 dalam 8 tahun di Etihad Stadium. Jika Manchester City gagal mengalahkan West Ham United, Arsenal yang tanpa gelar Liga sejak era Invincibles pada tahun 2004 dapat merebut trofi dengan mengalahkan Everton. Dalam skenario di mana City imbang dan Arsenal menang, kedua tim akan finish dengan poin yang sama, yaitu 89 poin, dan Arsenal akan menjadi juara berdasarkan selisih gol. Namun fans Arsenal mungkin tidak ingin terlalu bersemangat. West Ham United yang bermain untuk terakhir kalinya di bawah manajer David Moyes telah kebobolan 5 gol dalam 2 pertandingan tandang terakhirnya, dan juga Manchester City tidak terkalahkan di semua kompetisi sejak 6 Desember tahun lalu, dengan catatan total 34 pertandingan. Perpisahan Jurgen Klopp. Pada akhirnya, ini bukanlah perpisahan impian untuk Jurgen Klopp. Tidak akan ada gelar Premier League kedua untuk diraih, tetapi supporter Liverpool pasti akan memberikan penghormatan yang pantas kepada seorang manajer yang tidak hanya membawa klub meraih 8 trofi dan membantu mendapatkan kembali kejayaannya di panggung Eropa. Jurgen Klopp telah menjalin hubungan dengan kota pelabuhan itu dan juga telah mendapatkan status tersendiri bagi masyarakat kota Liverpool. Mencetak banyak gol melawan Wolverhampton akan menjadi salah satu cara bagi para pemain Liverpool untuk berterima kasih kepada manajer mereka, yang pasti akan memberikan The Kop satu hentakan kepala terakhir setelah pertandingan. Perebutan posisi zona Eropa. Sementara keempat kualifikasi Liga Champions telah dikonfirmasi dengan Manchester City, Arsenal, Liverpool, dan Aston Villa yang akan menjadi wakil dari Inggris di kompetisi kasta teratas Eropa, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan terkait siapa yang akan masuk ke kompetisi Eropa yang kastanya lebih rendah. Tottenham Hotspur membutuhkan 1 poin di Sheffield United
yang berada di posisi terakhir klasemen untuk mengamankan posisi kelima dan tiket ke Liga Eropa. Chelsea yang berada di posisi ke-6 dengan 60 poin, Newcastle di posisi ke-7 dengan 57 poin, dan Manchester United di posisi ke-8 dengan 57 poin, dipisahkan oleh 3 poin menjelang pertandingan masing-masing melawan Bournemouth, Brentford, dan Brighton. Peraih posisi ke-6 kemungkinan akan masuk ke Liga Eropa dan posisi ke-7 ke Liga Konferensi Eropa. Tapi Manchester United akan memiliki kesempatan kedua untuk bisa lolos ke kualifikasi Eropa jika mereka bisa menang di final Piala FA melawan Manchester City pada 25 Mei 2024. Tim degradasi dan tim promosi. Bagi Luton Town, syarat untuk bisa bertahan di Premier League hampir tidak masuk akal. Mereka harus mengalahkan Fulham di kandang dan Nottingham Forest harus kalah dari Burnley yang sudah terdegradasi. Selain itu, harus ada juga selisih gol sebanyak 12 gol antara Luton dan Forest. Pemain Luton Town dan manajer Rob Edwards tampaknya sudah pasrah dengan nasib mereka pekan lalu setelah kalah di West Ham United. Luton akan bergabung dengan Sheffield United dan Burnley, 3 tim yang hanya bertahan semusim di kompetisi kasta teratas. Selanjutnya, telah ada 2 tim yang memastikan promosi ke Premier League musim depan. Salah satu dari tim tersebut adalah Ipswich Town, yang diperkuat pemain timnas Indonesia Elkan Bagot. Ipswich memastikan diri promosi ke Premier League setelah finish sebagai runner-up Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Elkan Bagot dan kawan-kawan mengkoleksi 96 poin. Ipswich sukses mencatatkan 28 kemenangan, 12 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Raihan Ipswich berbeda 1 poin saja dengan Leicester City, yang membukukan 97 poin dan mengembalikan mereka ke kasta teratas sepak bola Inggris. Sedangkan untuk 1 jatah terakhir promosi Premier League akan diperebutkan melalui babak playoff. Mereka yang berlaga di babak playoff adalah tim peringkat ketiga, 4, 5, dan 6. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.